Kalau hubungan saya dengan Esdis si Opung ini sebenarnya dekat sekali. Waktu saya kecil, kira-kira umur 9-10 tahun apa sebelumnya saya juga lupa ya. Saya belum mulai merintis nyanyi. Itu sering ketemu sama Opung Esdis. Jadi dia di meja makan kadang-kadang ya. Butet, sini dulu. Saya dipanggilnya Butet dulu karena masih kecil, dari mulai kecil sampai SD kelas 5 saya dipanggil Butet. Pacur batu taha tubuh aku. Laos di sidoh taha godang aku. Nah gitu ya. Dia nyanyi, kita bengong aja dengan si Opung ini apa sih dalam hati. Akhirnya udah lama-lama itu lagu diubah ya jadi Luat Pahae. Ya ampun, jadi ngetop kemana-mana. Horas, nama saya Paul Johannes Sitompul. Papa saya putra ke-9 komponis Esdis, markas Sitompul. Sedikit cerita tentang papa saya. Papa saya mewarisi jiwa seni yang dimiliki oleh Opung Esdis, di mana di era 70-an
Papa saya tergabung di salah satu band namanya The Prince dan juga menciptakan beberapa lagu. Mengenal sosok Esdis, saya tidak mengenal secara langsung, melainkan papa saya yang mengenalkan sosok Esdis. Banyak karyanya yang saya kenal di luar sana. Tapi salah satunya yang sangat berkesan buat saya adalah lagu Pormao dan Didolok. Pormao dan Didolok ini diciptakan ketika kelahiran papa saya. Kita simak lagunya berikut ini. Terkait rencana peresmian Monumen Sing Singso di Pahejulu tahun ini, di 2021, papa saya dipilih oleh keluarga untuk mewakili dan menandatangani monumen bersama dengan Bupati Tapanuli Utara Bapak Nixon Nababan. Namun, Tuhan berkehendak lain. 26 Mei 2021, papa saya dipanggil oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, pada Agustus 2021 ini, Monumen Sing Singso akan diresmikan di Pahejulu. Dan saya akan mewakili secara langsung bapak saya untuk hadir di sana. Besar harapan saya, Monumen Sing Singso ini bisa menjadi salah satu objek wisata baru di Indonesia, khususnya Tapanuli Utara. Dan juga saya memohon pada kesempatan kali ini kepada Pemkot, Pemda, Gubernur, bahkan sampai dengan pemerintah pusat untuk bisa memberikan apresiasi terhadap karya-karya seni komponis Esdis. Di mana kita tahu Sing Singso dan Butet tidak hanya dikenal di nasional, melainkan sudah go internasional. Sekarang saya sedang bersama dengan cucu Esdis, Sonata Sitompul, yang juga adalah kakak saya yang paling tua. Nah, halo Kak, apa kabar Kak? Baik, Elon. Baik ya? Wow, luar biasa. Sehat ya Kak ya? Sehat. Oke, Kak, mungkin Kanata boleh perkenalan dulu biar yang lain juga tahu nih Kak, siapa sih Sonata Sitompul? Baik, saya perkenalkan, nama saya Sonata Sitompul. Saya anak pertama dari Bekman Sitompul, papa saya yang merupakan putra kelima dari Opung Esdis. Kak, boleh cerita nggak Kak, ada kenangan apa dari antara papa dengan opung kita Esdis? Ya, saya akan menceritakan bahwa lagu Boasa Ia Dung Botari sebenarnya adalah ciptaan dari papa saya. Ya, jadi papa saya Bekman Sitompul yang menciptakan lagu Boasa Ia Dung Botari. Sebenarnya papa saya yang menciptakannya. Tetapi pada saat itu ketika menciptakan lagu itu, papa saya tidak fasih berbahasa Batak. Jadi papa saya mengirim surat kepada Opung Esdis untuk membuatkan liriknya. Di dalam surat itu, papa saya juga memberi kabar bahwa papa saya sudah mendapat jodoh atau teman hidupnya pada saat usianya sudah senja, sudah tua. Dan lewat lagu Boasa Ia Dung Botari, semua ungkapan hati papa saya tercipta di dalam lagu itu. Jadi saat itu Opung Esdis meresponi isi surat dari papa saya tentang cerita bagaimana papa saya sudah bertemu jodohnya di saat usia yang sudah senja. Jadi lagu Boasa Ia Dung Botari adalah mengenai papa saya berjumpa dengan mama saya ketika justru usianya sudah tidak muda lagi. Kak, kira-kira papa waktu itu umur berapa ya Kak? Ya, kira-kira papa saat itu berusia 32 tahun atau 33 tahun. 33 tahun Iya. ya ketika dia menemukan tambatan hatinya. Iya. Kak, bisa nyanyiin nggak Kak lagu Boasa Ia Dung Botari ini?
Mungkin penonton mau denger lagunya. Ya, saya akan menyanyikan lagu ciptaan ayah saya dan opung saya. Kolaborasi dari beliau berdua, yaitu Boasa Iya Dung Botari. Nah, di sebelah saya sudah ada Abang Igor Sitompul. Halo, hai semuanya. Nah, gimana Bang? Apa kabar? Baik, sehat-sehat. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Nah, Abang, boleh perkenalan dulu dengan penonton? Oke dong, pasti. Halo semuanya, hai. Perkenalkan, nama saya Igor. Saya adalah putra ketiga dari anak ke-8-nya SDIS. Papa saya namanya Victor Sitompul. Kebetulan saya anak ketiga, satu-satunya laki-laki. Satu-satunya laki-laki. Oke, the one and only. The one and only. Oke, Abang, aku mau nanya-nanya nih. Boleh. Ngobrol. Nah, bagaimana sosok Opung SDIS di mata Bang Igor? Waduh, menarik nih. Kalau ditanya mengenai sosok seorang Opung SDIS, jujur, aku tuh sebetulnya nggak pernah ketemu secara personal. Karena mungkin waktu itu aku masih kecil banget dan almarhum Opung itu udah meninggal. Jadi kayaknya aku nggak pernah punya kesempatan untuk benar-benar ngobrol, ketemu lah. Kayaknya waktu itu masih kecil banget. Jadi kalau ditanya sosok seorang SDIS di matanya saya adalah dari kisah-kisah yang saya dengar, itu saya bisa ngebayangin kalau Opung SDIS ini orang itu benar-benar apa ya, seniman banget. Satu hari tuh aku dengar kisah kalau Opung tuh kalau lagi bikin lagu tuh dia bisa benar-benar kayak ada di satu dunia yang beda gitu. Oh gitu. Jadi benar-benar kayak lupa sekelilingnya. Wow. Nah itu tuh ngebayangin kalau orang pemusik tuh kayaknya kalau misalnya mereka udah di dalam satu mood, dalam satu kondisi state-nya mereka lagi main musik, itu tuh aku tuh bisa ngebayangin banget tuh kayaknya tuh benar-benar kayak dunia milik sendiri gitu ya. Seniman banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya sih pastinya aku tuh amazed banget dan juga pastinya pengen banget sebetulnya tuh bisa ngobrol, bisa ketemu ya. Cuman ya kehendak Tuhan berbeda.
Tapi dari kisah-kisahnya aku dengar sosok seorang Esdis itu adalah memang seorang seniman yang luar biasa, pengarang lagu yang luar biasa, dan juga pastinya seorang bapak yang luar biasa juga. Karena bayangin dong, Iya. anaknya berapa sih Opung? 10 ya? Anaknya ada 11. Oh ada 11 loh kan, saya 11. 11 anaknya. Jadi benar-benar keluarga Benar-benar besar keluarga ya, Bang besar, ya. Keluarga besar banget, dan bayangin kalau membesarkan 11 orang anak kan kayaknya sulit banget ya. Iya, bukan hal yang Saya mudah aja ya. anaknya 5 loh. Itu aja udah wow banget. Dan semua keturunannya itu mewariskan ya Mewariskan. Betul seninya sekali, dari betul sekali. Opung Esdis ini ya. Nah, kalau misalnya ditanya mewariskan seni apa, berarti dong kalau ke Igor gitu ya. Ya main musik sih bisa. Oke. Main gitar, main drum, main piano dikit-dikit lah ya. Main piano. Tapi mungkin ini sih yang saya belajar, kalau seni itu sebetulnya nggak hanya terpatok di musik. Di musik Kayaknya seni itu di apapun yang kita lakukan itu bisa jadi seni ya. bisa jadi Di seni setiap ya. pekerjaan kita, di apapun yang kita lakukan. Nah kebetulan saya juga banyak melakukan kegiatan public speaking. Jadi setiap kali saya ada di stage, setiap kali saya sedang mengkondak sebuah sesi public speaking, itu tuh kayak ngerasain tuh ya saya sedang menjalankan sebuah seni juga, seni berbicara gitu. Seni berbicara, seni iya, berkomunikasi iya. dengan audiens. Iya, betul. Jadi pada saat itu saya relate itu dengan Opung saya. Iya, kayak Opung tuh dulu kalau dia main musik tuh dia bisa benar-benar berada di dunianya sendiri. Nah, setiap kali saya naik ke panggung, saya pakai itu. Saya seolah-olah sedang melakukan sebuah seni yang memang itu ada turun dari Esdisnya. Darah seninya Darah dari seninya. Opung Esdis ya. Jadi, ya sosok seorang Esdis buat saya dia adalah seorang seniman yang luar biasa, seorang figur bapak juga yang pastinya luar biasa. Nah sayang sekali saya belum pernah ketemu ya, jadi saya nggak tahu tuh Opung seperti apa juga gitu kurang lebih. Oke. Gitu. Nah, Bang Igor, sebagai cucu, apa harapan Bang Igor nih untuk generasi milenial ya seperti kita-kita ini mengenai lagu tradisional khususnya untuk daerah Tapanuli, lagu dari Opung Esdis. Nah, kira-kira apa harapan Bang Igor? Waduh, kalau ditanya harapan pastinya besar ya. Pengen banget kayaknya saya sebagai generasi penerus dari Esdis juga pengen lagu-lagunya Esdis ini bisa terus dikumandangkan. Bisa terus didengarkan. Iya. Jadi sih pengennya untuk kita para milenials itu bisa berkreasi lebih lagi. Kebetulan udah ada karyanya Opung Esdis ini, yuk sama-sama kita bisa benar-benar mengadaptasi atau enggak kita menggunakan genre-genre musik yang saat ini lagi oke banget, lagi suka didengerin sama para millennials. Apa salahnya kalau kita bisa pakai lagunya Opung ini untuk supaya bisa lebih didengar dan enak di kuping para millennials. Jadi untuk teman-teman semua para millennials kayaknya udah harus mulai, terutama untuk ini ya, kalau kita kan suku Batak nih, jadi para millennials yang memang keturunan darah Batak seperti saya juga, kayaknya memang kita udah harus bisa ngelihat akar kita tuh di mana, adat istiadat kita gimana. Karena terus terang saya juga banyak belajar, semakin kita bisa ingat dan kita bisa lihat akarnya kita, istilahnya garis keturunan kita itu kayaknya oke banget dan keren banget pasti. Jadi kita bisa sama-sama juga membangun, meningkatkan budaya dari daerah kita masing-masing, terutama kalau kita ini budaya Batak gitu ya. Melalui apa? Melalui lagu-lagu gitu. Dan kebetulan juga lagu-lagu Opung Esdis ini masih update ya. Masih update di generasi kita ya. Karena sepanjang masa kayaknya sepanjang masa. Dari liriknya betul. gitu ya kan. Jadi betul. kayaknya semua generasi itu bisa relate gitu, bisa merasakan pesan-pesan dari dibalik dari lagu-lagunya Opung Esdis. Gitu lan. Sekarang saya sudah bersama dengan cucu Esdis, Kak Safita Sitompul. Hai. Halo Kak, apa kabar Kak Vita? Baik. Baik ya, puji Tuhan sehat Puji ya Kak Tuhan, ya. sehat. Sebelumnya mungkin Kak Vita bisa perkenalan dulu dengan penonton. Oh ya, saya salah satu cucu dari Esdis, dari anak Esdis yang ke-8, yang namanya Pak Victor Sitompul. Victor Sitompul. Jadi Saya ini anak pertama dari. anak pertama ya. Oke.
Kak Vita, kalau kita sekarang mau ngobrol tentang Opung Esdis nih. Nah, kira-kira apa yang Kak Vita ingat tentang Opung kita, Opung Esdis? Kalau yang paling ingat ya hasil karyanya ya, terutama ya, yang sangat nilai seninya tuh tinggi lah gitu. Dan banyak setiap kita acara keluarga kita pasti nggak lupa untuk menyanyikan lagu-lagu Opung. Iya. Nah, dari situ saya dan adik-adik dan semua keluarga jadi mengenal setiap lagu-lagunya Opung itu. Dan lagu-lagunya tuh menurut saya sampai sekarang tuh masih enak didengar ya. Iya, betul ya. Kata-katanya pun puitis gitu. Ada lagi yang pengen Kak Vita sampaikan? Well, basically I'm so proud with my grandpa because of his creation and he already composed so many songs and perform in many events, even in internationally Ya. Recently kalau nggak salah yang di Olimpiade ya, di China. Guangzhou ya. China ya. Itu kan nontonnya aja tuh gimana gitu ya, ada rasa kebanggaan yang Bangga gimana. banget pastinya ya. Sampai ke internasional karya-karya Esdis Sitompul. Betul ya, saya berharap karya-karya Esdis ini bisa terus dihargai, bisa diterima, bisa juga dinikmati, juga bagi generasi-generasi yang sekarang milenial gitu kan, bahwa ini satu karya anak Indonesia yang bisa kita banggakan di luar negeri juga, ya kan? Di luar negeri, betul. Oke, sekarang saya sudah berada dengan cucu Esdis juga, adalah Ena Sitompul. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Kabar baik tentunya. Nah, Kak Ena ini juga adalah kakak saya yang nomor 2. Mungkin Kak Ena bisa perkenalan dulu Kak dengan penonton. Oke, nama saya Telibi Ena Sitompul. Saya cucu ke-16 dari Opung Esdis. Dan saya putri kedua dari Papa Beckman Sitompul. Papa saya anak nomor 5 dari Esdis Sitompul. Wow, lengkap sekali. Nah, Kak Ena, kira-kira bagaimana sosok Esdis ini di mata Kak Ena? Sosok atau pribadi ya dari Iya, Opung pribadi. kita, Opung Esdis itu pribadi yang karisma dan wow banget deh buat Kak Teli. Buat saya pribadi. Sangat berkarisma ya. Sangat berkarisma. Walaupun saya nggak kenal dekat karena waktu saya lahir itu saya baru berusia 4 tahun, Opung Esdis sudah dipanggil Tuhan. Oh, Tapi jadi saya tahu dari papa saya, Papa Beckman Sitompul. jadi Papa Beckman Sitompul itu banyak bercerita tentang ayahnya ini Ya, ke Kak benar. Teli. Nah, kira-kira boleh tahu nggak Kak, apa yang Papa ceritakan yang paling melekat gitu? Karena saya itu adalah putri yang memang lama tinggal serumah dengan Papa, makanya saya tahu banyak tentang Opung Esdis dari cerita-cerita Papa. Iya. Karena serumah, jadi ya kadang-kadang di waktu-waktu saat mau latihan, Papa ajak latihan nyanyi, Papa banyak sekali cerita tentang Opung Esdis, yaitu tentang Opung suka mancing. Oh, hobinya mancing, Hobi selain mancing, bermusik ya? Selain musik, terus Opung itu jago main piano, terus Opung itu suka baca buku. Opung itu kerja di perusahaan asuransi, itu yang saya tahu. Nah, selanjutnya setelah bertambah usia, Opung itu akhirnya beralih ke jadi pendeta lah gitu. Di bidang Papa ceritakan. kerohanian ya. Iya, di bidang kerohanian. Nah, kenapa saya tahu banyak? Karena Papa sangat mengidolakan Opung Esdis. Oh, Nah, jadi justru pribadi ataupun talenta dari Opung Esdis itu akhirnya ditiru, ya bukan ditiru sih, mengalir ke Papa kita Papa gitu ini. loh, ke Papa Beckman. Kak, nah dari cerita Kak Ena ini kan kelihatannya antara Opung Esdis dengan Papa Beckman Sitompul itu
Papa ini banyak menurunkan darah seni Iya. dari SDIS ya. Iya, benar. Kak bisa cerita nggak? Jadi karena mengalir ke kita semua, yaitu sampai kita ini bisa pandai bernyanyi, musik, dan juga kalau kakak kita yang tertua, Kak Sonata, Ya. itu bisa ciptakan lagu. Saya juga bisa ciptakan lagu. Oh iya, Papa itu turun darah seni dari Opung, yaitu mengarang lagu juga loh. Papa- Menciptakan lagu, tapi Papa Beckman ya. Papa Beckman, tapi lebih ke lagu-lagu rohani. Jadi genrenya lebih ke lagu Lagu-lagu rohani ya rohani, Kak ya. iya. Kalau Opung SDIS ini kan lebih ke lagu-lagu Batak atau lagu-lagu daerah. Lagu-lagu nasional juga. Lagu nasional, betul sekali. Tapi kalau papa kita itu lebih ke lagu-lagu rohani. Kak Ena punya lagu favorit dari Opung SDIS ini? Punya dong. Boleh dong Kak nyanyiin buat kita semua. Kayaknya nggak usah saya sebutin ya. Kita saksikan aja. Jadi ini salah satu lagu favorit saya yang diciptakan oleh Opung SDIS sekitar tahun 1940. Selamat mendengarkan. Aik sarula tu dia holau tungga jang ma atong dalani sai paboa majolo tuau ni idam di tongan dalan mi boan barita sian adau batu duhon hina ulimi sai husipon majolo tuau aik sarula tu dia Halo, sekarang saya sudah bersama satu lagi cucu SDIS Sitompul, yaitu Elizabeth Leoni. Hai Leoni, Hai Kak. apa kabar? Baik. Baik ya? Sehat kamu? Sehat. Wow, luar biasa. Leoni, boleh perkenalkan dulu siapa sih Leoni Sitompul itu? Aku Elizabeth Leoni Sitompul. Ya. Aku putri pertama dari markas Sitompul, anak ke-9 SDIS Sitompul. Anak ke-9 ya. Nah Leoni, aku mau tanya dong, kamu punya lagu favorit dari SDIS Sitompul? Kalau dibilang lagu favorit, sebenarnya hampir semua lagu Opung tuh jadi lagu favorit karena memang dari kecil juga udah terbiasa untuk dengar lagu-lagunya Opung. Betul. Jadi kalau disuruh pilih, ya agak-agak susah ya karena semuanya lagu-lagu Opung tuh favorit buat aku. Semuanya melekat di hati ya, Leoni ya? Sangat melekat. Kira-kira kamu itu seberapa bangga dengan SDIS? Bangga banget lah sama SDIS. Gimana nggak bangga ya, karena siapa yang nggak tahu lagu-lagu ciptaan SDIS kemana aja. Hampir semua orang Batak, bahkan yang non Batak pun juga tahu lagu-lagu SDIS. Nah Leoni, kira-kira darah seni Opung SDIS ini mengalir ke papa sampai ke anak-anaknya? Aku rasa sih seperti itu ya, karena kan dari kecil juga kita udah terbiasa dengan segala sesuatu yang berbau seni, terutama menyanyi gitu. Bahkan papaku sendiri juga di masa mudanya juga dia mengeluarkan beberapa album rekaman. Horas. Nah, setelah tadi kita mendengarkan beberapa interview dari cucu-cucu Opung kami, dan juga video yang kami buat ini, tayangan ini adalah sebagai bukti tanda cinta kasih kami kepada Opung tercinta kami. Semoga karya-karya beliau juga boleh anak-anak muda tahu ya Lon ya. Iya, betul. Bahwa dan juga kita sebagai cucu dari Opung SDIS Sitompul juga merasa bangga karena Opung kami adalah salah satu komposer terbesar di Indonesia.
kalau begitu kita tutup aja acaranya ya Lon ya. Boleh Kak. Tapi tunggu dulu dong Kak. Kayaknya nggak lengkap nih kalau cucu-cucu opung nggak nyanyi. Oh iya Yuk, bener juga. kita panggilin aja yang lainnya ya. Ya boleh. Di komen, di subscribe, dan juga di share. Dan juga jangan lupa tekan tanda notifikasi. Ding dang ding dang dong.